I gotta say, Parker, you came as advertised. Okay, Parker, cards on the table. I'm gonna need the whole score for this next thing. We made a deal. So, if you were me, what would you do with a guy like you? I'd kill him while I had the chance. Stop it! Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al di channel Random Film. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Parker. Lagi-lagi film ini dibidangi aktor favorit saya. Siapa lagi kalau bukan Kakang Jason Statham. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan berhasil mendapatkan rating sebesar 6,2 di IMDb. Di film ini akan menceritakan perampok profesional yang bernama Parker. Dia mempunyai prinsip hanya merampok dari orang yang kaya dan bukan merampok dari masyarakat yang miskin. Parker selalu berhasil melancarkan aksi perampokannya tanpa ketahuan. Namun pada suatu momen Parker dikhianati oleh rekannya. Orang tersebut berhasil membawa uang hasil curian itu dan tidak memberi Parker sepeser pun. Lalu Parker yang tidak menerima semua itu mencoba membalas dendam kepada mereka dengan caranya sendiri. Wes, rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan penampakan suasana wahana bermain di Chicago dan kita akan diperlihatkan seorang pria yang turun dari mobil menggunakan setelan jas serba hitam. Dialah Parker. Dirinya datang ke tempat tersebut bukanlah untuk mencari hiburan, melainkan dia akan merampok uang di sana. Lanjut, scene beralih ketika Parker sedang berada di loket pembayaran dan dengan mata tajamnya ia melihat petugas memasukkan uang ke dalam tas. 20 minutes. Ternyata Parker tidak sendiri, ia ditemani oleh beberapa rekannya. Di tempat lain kita diperlihatkan rekan dari Parker. Komplotan ini berjumlah 5 orang. Sebut saja ini Carson, dirinya menyamar sebagai petugas keamanan, dan di lain sisi ada Melander dan Ross. Mereka berdua menyamar sebagai badut di tengah-tengah karnaval. Dan ini adalah Hedwig, dirinya hanya bertugas sebagai pembuat kekacauan untuk mengalihkan petugas yang berjaga di sana. Mereka pun memulai aksi perampokannya. Di sana Melander dan Ross mendatangi sebuah gang dan menutupnya dengan sebuah kain. Setelah itu, Ross mencoba untuk membongkar dinding yang ada di sana, sedangkan Melander memberi tanda kepada Parker bahwa rencana sudah siap untuk dilaksanakan. Dan di lain sisi, Parker yang melihat tanda itu menyuruh Hedwig untuk membuat kekacauan dengan membakar jerami yang ada di sana. Namun dirinya mendapatkan masalah karena tidak diperbolehkan masuk oleh petugas yang menjaga di sana. Di tempat lain, Melander dan Ross mencoba membongkar pintu yang ada di sana. Sedangkan Parker melakukan aksinya dengan cara menarik perhatian dari salah satu petugas yang ada di sana. Dan Go. Let's go. Move. We'll want this over as quickly as possible. I don't hurt people that don't deserve it. So relax. setelah mengikat semua orang yang ada di sana, mereka pun bergegas membuka brankas dan mengambil uang yang ada di sana. Di lain sisi, Hedwig yang tidak bisa masuk, dia pun membakar jerami yang ada di sekitar tempat itu. Namun ternyata di tempat itu ada tumpukan gas. Kembali ke Parker, di tengah-tengah aksi perampokannya, ternyata di sini ada flashback yang menceritakan bagaimana Parker bertemu dengan mereka. Ternyata Parker mempunyai seorang pacar yang bernama Claire, lalu ayah Claire yang bernama Harley memperkenalkan Parker kepada mereka. Setelah itu, ayahnya merencanakan sebuah perampokan yang ternyata rencana itu sedang mereka lakukan di tempat hiburan tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan uang itu dan pergi dari sana. Namun karena perbuatan bodoh Hedwig, api tersebut membakar gas yang ada di sana dan meledakkan tempat itu. Lalu Parker keluar dari sana dan melepaskan penyamarannya. Lanjut, setelah mereka selesai melakukan perampokan itu, mereka menuju titik pertemuan di sebuah bangunan kosong. Setelah mereka semua berkumpul, Parker bergegas menemui Hedwig.
Parker sing wis jengkel karena dia tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh Parker yang mengakibatkan ledakan yang merenggut banyak nyawa di tempat tersebut. Lalu Parker pun memberinya pelajaran berupa bogem mentah. I improvise. Big fucking deal. Someone gets hurt, cops come after us. That's the... Tak lama kemudian Melander, Ross, dan Carson pun datang. Mereka yang tidak mempunyai banyak waktu pun segera pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Lanjut, saat di perjalanan mereka mempunyai rencana selanjutnya dan akan mengajak Parker dalam aksi tersebut. Namun Parker menolaknya karena uang hasil curiannya sudah cukup untuk membeli kebutuhan di dapur. Hingga akhirnya pergelutan pun terjadi di dalam mobil dan Parker memutuskan melompat dari mobil daripada ia mati konyol di situ. I'd kill him while I had the chance. Melander yang melihat kesempatan itu menyuruh Hedwig untuk membunuh Parker. Tak lama kemudian, setelah kejadian tersebut, ada satu keluarga yang menemukan Parker di pinggir jalan. Mereka mencoba menolong Parker dan membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, sesampainya di rumah sakit, Parker mendengar berita bahwa mereka menjadi buronan polisi karena perbuatan mereka sudah memakan korban jiwa. Parker yang mendengar hal itu sangat kecewa karena selama aksinya, Parker tidak berniat menyakiti orang yang tidak bersalah. Tak lama setelah itu, pihak kepolisian datang ke rumah sakit untuk memeriksa Parker. Dirinya mencoba melarikan diri dari sana dengan sebuah mobil ambulan. Setelah itu, Parker berhenti di sebuah hutan untuk beristirahat dan memulihkan dirinya di dalam ambulan tersebut. Singkat cerita, setelah pulih, Parker yang tidak mempunyai uang sepeser pun memutuskan untuk mencuri uang. Do what I say and you won't get hurt. Who the fuck are you? Do right, in a few minutes you're on your way to the hospital. It's small, but it hurts. Sorry about the leg, Jack. You sit tight for 5 minutes, I'm gonna call you an ambulance. Setelah berhasil mencuri uang mereka, Parker melanjutkan perjalanan dengan terus-menerus berganti mobil. Hingga akhirnya Parker mendatangi rekannya Harley yang bernama Norte. Di sana Parker membayar Norte untuk membuat identitas palsu. Setelah itu Parker menghubungi Harley dan mengatakan bahwa mereka berempat sudah mengkhianati dirinya. Parker meminta bantuan kepada Harley untuk memberi kabar kepada kekasihnya bahwa dia akan pergi lebih lama. Lalu dia pun menanyakan kepada Harley di mana dia bisa menemukan Melander. Di sini Harley mengatakan bahwa itu bukanlah ide yang bagus. Namun karena Parker memaksanya, dia pun memberi sebuah nama Bobby, yang ternyata itu adalah saudaranya Hedwig. Setelah mendapatkan info itu, Parker bergegas ke sana dengan mobil curian baru. Sesampainya di sana, Parker langsung menghajar anak buah Bobby dan langsung menginterogasi Bobby, di mana dia bisa menemukan Melander. Bobby mengatakan mereka semua berada di Palm Beach, Florida. Setelah mendapatkan info keberadaan mereka, dia pun OTW ke TKP. Singkat cerita, Parker pun tiba di TKP. Hedwig mendapatkan kabar bahwa saudaranya Bobby dihajar oleh seseorang yang sedang mencari mereka. Di sana mereka semua berpikir bahwa itu adalah Parker. Melander yang merasa takut menyuruh Hedwig untuk menghubungi Denzinger dan mengirim seseorang yang profesional untuk membunuh Parker. Di lain sisi, Harley menyuruh Charles untuk bersiap-siap pergi dari sana. Dia akan menjemputnya dalam waktu 15 menit lagi. Lalu saat Charles sedang bersiap-siap, ternyata ada seseorang yang mendatangi rumahnya dan mencoba membunuhnya. Namun Charles bisa melarikan diri dari sana melalui jendela kamarnya. Orang tersebut ternyata adalah orang yang disuruh oleh Denzinger untuk membunuh Parker. Di perjalanan, Claire menghubungi Parker bahwa di rumahnya sekarang ada seseorang yang mencoba membunuhnya. Lalu Parker mencoba untuk menenangkan Claire dan menyuruhnya pergi ke sebuah kemah pemancingan yang ada di Okeechobee. Dan Parker berjanji akan menemui Claire minggu depan. Setelah itu, Parker datang kembali ke tempat Norte untuk mengambil dokumennya. Namun ternyata di sana ada beberapa orang yang sedang mencari Parker. Dia pun masuk dan mencoba melawan mereka. Get on the floor. Alright, I'm done.
Your documents are in that middle drawer right behind him, right there. Daniel Palmer. Pick up the gun. Shoot him. Listen, pal, you can still get out of this alive. Toss me the gun. Don't forget to take care of the navigator outside. Setelah berhasil membunuh mereka semua, lalu Parker pun pergi menemui Harley. Setelah bertemu dengan Harley, di sana Harley menjelaskan bahwa Dempsinger adalah otak dari perampokan selanjutnya yang ada di Palm Beach. Lalu Harley mencoba untuk meyakinkan Parker untuk tidak melanjutkan aksinya, karena ia tidak mau dia terluka dan anaknya mati terbunuh. Namun Parker yang bandel tidak mau mendengarkannya dan malah menyuruh Harley untuk membeli rumah di Palm Beach untuk bersembunyi dari mereka. Singkat cerita, Parker menghubungi sebuah perusahaan yang berjalan mengurus jual beli rumah di Palm Beach. Lalu Parker mendapatkan rekan baru yang bernama Leslie yang diperankan oleh Jennifer Lopez. Leslie merupakan janda yang sedang mengalami kesulitan keuangan, di mana dia terpaksa harus bekerja keras agar bisa membayar cicilan serta hutang-hutangnya yang ada di Indomaret. Setelah itu, Parker terbang ke Palm Beach untuk bertemu Leslie dan kini namanya berubah menjadi Parmit. Miss Rogers. Mr. Parmit? Leslie mengajaknya untuk berkeliling dan melihat beberapa rumah di sana, hingga akhirnya Parker menemukan sebuah rumah kosong yang ternyata rumah tersebut digunakan untuk bersembunyi oleh Melander. Setelah selesai dengan turnya, Parker kembali ke sebuah hotel yang ada di Palm Beach. Di lain sisi, Leslie yang penasaran dengan Parker mencoba mencari beberapa data Parker melalui internet. Dan ternyata dirinya mendapatkan info bahwa Parker tidak pernah menggunakan kartu kredit ataupun yang menandakan bahwa dia adalah orang yang kaya. Tak lama kemudian sebuah pesan muncul yang mengatakan bahwa mobil Leslie akan ditarik karena menunggak pembayaran. Singkat cerita, malam pun tiba. Parker datang ke tempat Melander dan ternyata mereka semua akan pergi untuk membeli makan. Setelah mereka pergi, Parker masuk ke rumahnya dan membuat perangkap di dalam rumah itu. Di lain sisi, ternyata pria yang mengejar Charles mendatangi tempat Norte untuk mencari Parker, namun karena dia tidak mendapatkan info, akhirnya dia pun membunuh Norte dengan sebuah pisau. Kembali ke Parker, setelah selesai membuat perangkap di rumah mereka, Parker pun pergi dari sana, namun ternyata di luar Parker menemukan Leslie yang mengikutinya ke sana. Parker yang kesal membawa Leslie ke kantornya. Sesampainya di sana, Leslie yang sudah pusing dengan kehidupannya, dia pun pasrah jika Parker ingin membunuhnya. Namun jika Parker tidak membunuhnya, Leslie berjanji akan membantu apa yang direncanakan oleh Parker. Parker pun menyuruh Leslie untuk membuka pakaiannya. Dirinya takut jika Leslie menggunakan penyadap. Ask. And all I'm asking. Turn around. What? Turn around. Lift your hair. Get dressed. Setelah itu, Parker pun pergi dan mencoba untuk memikirkannya. Keesokan harinya, Parker melihat Melander bertemu dengan pria tua yang bernama Lionel. Mereka sedang merencanakan sesuatu di sana. Lalu setelah itu, Parker menghubungi Leslie yang ternyata dirinya sedang bersama petugas kepolisian. Setelah itu, Leslie dan Parker bertemu di sebuah kamar kosong, dan disinilah Parker menyetujui Leslie bergabung dengannya. Di sana Parker menjelaskan kesepakatannya. Orang yang bernama Melander itu mencuri sesuatu darinya, dan Melander sedang merencanakan sesuatu. Mereka datang ke Palm Beach untuk merampok. Mereka akan menggunakan rumah kosong itu untuk bersembunyi saat semuanya selesai. Jadi ternyata Parker akan membiarkan mereka mencuri, lalu Parker akan mencurinya dari mereka. Dan setelah itu Parker akan membunuh mereka semua. Ternyata mereka akan mencuri perhiasan milik Kalenden. Dia adalah presiden dari Palm Beach. Dan ternyata dia sedang melelang 75 juta dolar koleksi perhiasannya. Hitung sendiri berapa kalau dirupiahkan. Dan akan dimulai besok malam di tempat yang ditunjukkan oleh Leslie. Ternyata di dalam sana sudah ada Melander dan anak buahnya yang sedang melakukan penyamaran sebagai tukang OB.
Di sini juga ada pria tua yang ditemui oleh Melander. Ternyata dia adalah orang dalam yang membantu Melander melancarkan aksinya. Setelah mendapatkan info itu, Parker kembali ke hotelnya. Namun pria yang selama ini mengejarnya muncul dan terjadilah pergelutan di sana. Hingga akhirnya Parker berhasil membunuh pria tersebut dengan cara menjatuhkannya dari atas balkon. Scene beralih ke Leslie yang sedang ngobrol dengan polisi tadi. Lalu saat mereka sedang ngobrol, Leslie menemukan jejak kaki anjing ibunya yang berlumuran darah. Dia pun mencoba untuk membersihkan jejak itu, dan ternyata Parker ada di sana untuk bersembunyi. Leslie yang panik pun segera menyelesaikan obrolan dengan polisi itu dan menyuruhnya pergi dari sana. Setelah polisi itu pergi, Parker menyuruh Leslie untuk menghubungi seseorang, dan ternyata orang tersebut adalah pacarnya Parker. Claire datang ke sana untuk mengobati Parker, dan di lain sisi Melander dan anak buahnya sedang bersiap untuk melakukan perampokan. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sebuah ruangan yang sangat mewah, Glendon sedang membuka acara lelangnya. Lalu tiba-tiba ada kembang api yang membuat suasana di sana menjadi riuh. Di lain sisi, Melander ternyata menyamar sebagai petugas kebakaran. Sesampainya di sana, mereka mengambil semua perhiasan yang ada di sana dan melarikan diri melalui sungai. Di luar lagi-lagi, Hedwig bertugas untuk mengalihkan perhatian polisi yang ada di sekitar sungai. Dan di lain sisi, ternyata Parker sudah menunggu mereka di tempat persembunyiannya, dan ternyata Leslie yang beleguk pun mengikuti Parker ke sana. Tak lama kemudian Melander yang sudah berhasil mencuri lalu kembali ke sana, dan ternyata Hedwig menemukan Leslie yang sedang berada di luar. Ia pun langsung menangkapnya. Lalu mereka semua menyadari bahwa Parker ada di sana. Hedwig yang kesal memaksa Leslie untuk memberitahu di mana Parker berada. Lalu inilah yang terjadi. You bitch! Go ahead. Post the torch to the hay bales behind the livestock pavilion. Lanjut, setelah berhasil membunuh mereka dan mencuri perhiasannya, Parker menyuruh Leslie untuk menyembunyikan perhiasan itu, dan setelah 3 bulan Parker akan menyuruh seseorang untuk mengambilnya. Parker pun berjanji bahwa Leslie akan mendapatkan komisi setelah perhiasan itu terjual. Mereka pun akhirnya berpisah. How much will it? I got the first 200,000. I buy your share be millions. Oh, sorry. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, ternyata Parker mendatangi Denzinger dan langsung membunuhnya. Itu bertujuan agar film ini tidak mempunyai cerita lanjutan dan berakhir sampai di sini. Who the hell are you? Parker, it's not about money. Lalu setelah 1 tahun, ternyata Parker berhasil menjual perhiasan itu dan ia menepati janjinya kepada Leslie. Di rumahnya, Leslie mendapatkan sebuah paket kardus yang berisi banyak uang. Akhirnya dengan uang sebanyak itu, Leslie bisa melanjutkan kehidupannya yang suram. Di lain sisi, Parker ternyata membantu satu keluarga yang berhasil menolongnya di awal cerita. Parker membelikan mereka rumah baru dan memberi sejumlah uang untuk melunasi hutang mereka. Tamat, ending yang memparkerkan.
Oke lah, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Untuk penjelasannya mungkin sudah jelas ya. Kalau masih banyak dari kalian yang belum paham dengan alur cerita yang saya buat, berhentilah makan pop mie campur nasi dan segeralah menonton film ini untuk menemukan kejelasannya. Karena kalian tidak akan menemukan kejelasan film ini bila hanya berkomentar. Karena menurut saya netizen maha benar. Oke, saya Al dengan kru saya yang berjumlah 1 orang pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.